Baik anak-anak, hari ini Bapak akan lanjutkan materi jurnal penyesuaian ya di video yang kedua ini. Nah, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang jurnal penyesuaian sampai di contoh soal yang kedua ya, tentang penyusutan aktiva tetap ya. Nah, masih ingat ya tujuan dari jurnal penyesuaian itu untuk apa gitu? Ya, betul sekali. Jadi, untuk menyesuaikan keadaan atau saldo dari sebuah akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita mulai. Untuk contoh soal ketiga, ya ini eh, temanya itu adalah tentang piutang. Ya. Piutang itu apa anak-anak? Piutang itu kalau kita meminjamkan dana ya kepada orang lain atau misalnya kita menjual barang kepada orang lain tetapi orangnya itu belum membayar. Nah, itu adalah piutang. Nah, karena piutang itu ada apa ya? Ada tagihan kepada orang lain ya. Nah, dalam situasi tertentu kadang piutang itu tidak bisa ditagih ya, tidak bisa ditagih. Alasannya apa, Pak? Alasannya misalnya bisa karena yang bersangkutan yang punya utang pada kita itu kesulitan dalam hal keuangan, ya. Nah, karena kesulitan akhirnya orangnya tidak bisa membayar, ya. Nah, resiko-resiko untuk tidak bisa terbayar ini dalam sebuah usaha sangat wajar anak-anak ya. Sangat wajar terjadi ya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini ya, susah seperti ini, ada peristiwa peristiwa Covid ini, maka ada banyak kemungkinan bagi pelaku dalam dunia usaha ya, para pedagang, para pengusaha itu kesulitan dalam hal keuangan. Baik, kita lihat soalnya anak-anak ya. Ini. Jadi tanggal 31 Desember tahun 2007 ditetapkan bahwa dari saldo piutang ya. Jadi saldo piutang dari perusahaan ini itu totalnya adalah 100 juta rupiah. Ya. Nah, setiap tahun perusahaan ini memperkirakan berapa saldo piutang yang nantinya tidak bisa ditagih. Nah, biasanya ini melihat dari catatan catatan pada waktu sebelumnya, anak-anak ya. Nah, waktu sebelumnya itu apakah ada tagihan-tagihan yang nggak bisa ditagih. Nah, itu kelihatan dari laporan keuangan yang tahun lalu. Nah, biasanya kurang lebihnya naik turunnya itu sekitar itu. Jadi melihat dari catatan tahun yang lalu itu berapa gitu. Nah, untuk tahun ini, tahun 2007 ini kemungkinan untuk tidak bisa ditagihnya adalah 1%. Ya, 1%. 1%-nya dari 100 juta berapa? Satu juta ini ya biaya kerugian piutang tak tertagih. Jadi ini menjadi ini anak-anak ya nanti menyebutnya di laporan keuangan adalah biaya atau beban ya, beban kerugian disebut saja kerugian karena nggak bisa ditagih ya, piutang yang tidak bisa ditagih. Yaitu 1% kali 100 juta nilainya adalah 1 juta rupiah. Nah, bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Nah, di sini Anda harus tahu bahwa tujuan jurnal penyesuaian ini adalah kita telah menyisihkan ya 1% itu sebagai piutang yang tidak tertagih. Dan piutang yang tidak tertagih itu harus kita akui sebagai sebuah biaya. Ya, sebagai sebuah biaya. Baik. Nah, nah, ini anak-anak ya. Ini jurnal penyesuaiannya tahun 2007, 31 Desember tahun 2007. Beban kerugian piutang itu adalah 1 juta. Ya, jadi bebannya naik, bertambah, maaf ya. Bertambah karena ada tambahan piutang yang nggak bisa ditagih tadi. Kemungkinan ya perkiraannya 1 juta, maka ini menjadi beban.
bebannya bertambah. Dan beban bertambah itu di sebelah mana? Sebelah debit ya. Tuh. Nah, terus ini kalau beban bertambah nanti mengurangi modal. Jadi sisi sebelah kredit ya di neraca itu di modal. Nah, sekarang untuk sisi debitnya ada perubahan enggak? Nah, sisi debitnya ini cadangan kerugian piutang. Ini mohon maaf ini angkanya di sini ya, seharusnya di sebelah sini anak-anak ya. Ini mungkin tadi terlalu terlalu maju jadi nggak cukup tempatnya ya. Nah, ini cadangan ini seharusnya di sini yaitu 1 juta juga di kredit. Nah, kenapa di kredit? Tahu enggak kira-kira? Ini berhubungan dengan apa nanti anak-anak? Ini nanti akan mengurangi saldo piutang ini ya. Jadi akan mengurangi saldo piutang. Jadi yang karena disisihkan maka dianggap yang 1 juta itu tidak bisa ditagih, yang 99 juta itu bisa ditagih ya. Sehingga ini nanti akan mengurangi piutang ya. Nah, karena mengurangi piutang kita harus tahu bahwa piutang itu kan termasuk salah satu bentuk dari aset. Ya, aset itu saldonya di debit. Sehingga ketika mengurangi yang di debit itu kita harus masukkan cadangan ini di kredit. Jadi bertambah cadangannya di kredit yaitu 1 juta rupiah. Catatan biaya kerugian dari piutang tak tertagih. Ini catatannya anak-anak ya, di sebuah perusahaan biasanya ada penyisian cadangan untuk mengantisipasi utang. Piutang ya seharusnya ya, piutang yang tidak bisa dipakai. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ini harus diakui, sangat penting sekali. Jadi kalau nanti tidak diakui, maka nanti perusahaan akan kesulitan untuk pengakuan dari piutang itu sendiri ya. Jadi kalau sudah diakui di tahun itu, maka biaya yang akan muncul di tahun itu sudah diperkirakan semuanya ya. Sudah diperkirakan. Nanti kalau misalnya toh tahun depan itu bisa ditagih, ya nanti akan kembali ya diputar lagi dibalikkan lagi ini cadangannya ini dibalikkan lagi. Kalau bertambah ya nanti ada perlakuan khusus lagi ya anak ya. Jadi jurnalnya akan ada perlakuan khusus lagi. Nah, seperti itu. Bagaimana jelas ya? Ya, ya baik. Kita lanjutkan ya. Untuk contoh yang ketiga, ini masih yang ketiga. Ini kelihatan nanti kalau misalnya di buku besar ya, piutang usaha untuk piutang usaha waktu ada saldo tanggal 31 Desember itu kan saldonya masih 100 juta ya. Tapi kemudian ada beban kerugian piutang ya, masuk di debit ya 1 juta. Ini penampakan di jurnalnya anak-anak ya. Penampakan di jurnalnya seperti ini. Nah, ini. Loh Pak, kok ini 100 juta, ini 1 juta. Nah, jangan salah, ini nanti akan hubungannya dengan modal, jadi tidak berhubungan dengan ini anak-anak ya. Nah, artinya nanti ini adalah sifatnya mengurangi modal, sehingga makanya dia di debit. Di debit ya. Nah, lanjut. Nah, untuk cadangan kerugian piutang, inilah yang nantinya mengurangi piutang ya, piutang yang di depan tadi ini ya. Nih. Nah, di sini ini saldo cadangan kerugian piutang ini nanti akan mengurangi senilai 1 juta rupiah di kredit ya, letaknya di kredit. Jadi ini buku besar yang bentuk T anak-anak ya, dibagi dua seret di tengah gini set. Ini yang bagian kredit, ini bagian debit gitu. Itu anak-anak ya. Paham ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita contoh keempat. Ya, tanggal 31 Desember tahun 2007. Gaji karyawan perusahaan dibayar di belakang ya. Karena bekerja dulu baru dibayar, maksudnya begitu. Kan ada yang dibayar, ada enggak ya yang dibayar dulu baru bekerja? Nanti setelah dibayar orangnya lari ya. Itu. Jadi kalau ini bekerja dulu baru dibayar, jadi di belakang bayarnya ya. Nah, kalau bayar di belakang, maka gaji ini Desember ini bayarnya adalah tanggal 1 Januari ya, setiap tanggal 1 Januari tahun 2008. Ya toh, senilai 12 juta rupiah. Nah, artinya perusahaan ini punya apa, Nana? Punya utang. Ya, punya utang. Betul enggak?
Nah, kan ini seharusnya dibayar, kan bekerjanya karyawannya itu sudah di Desember ini, ya selama tanggal 1 sampai 31 Desember. Tapi baru dibayar nanti Januari, apalagi tanggal 1 itu libur, ya kasihan ini ya. Nah, kalau pakai payroll di banking itu enak ya. Nah, tapi kalau harus diambil manual, ini tanggal 1 libur ini, waduh, gimana ini? Nah, bagaimana kita memperlakukan transaksi seperti ini anak-anak ya? Kita gajiannya tanggal 1 loh ya. Jadi sebenarnya tanggal 31 itu enggak ada apa-apa ya dalam berkaitan dengan transaksi ini atau contoh soal ini perusahaan tidak terjadi apa-apa sebenarnya, tidak membayar gaji, bayarnya masih nanti ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada ya, perusahaan memiliki utang gaji pada karyawan pada 31 Desember tahun 2007 ya. Nah, kita lihat di jurnal penyesuaiannya ya. Yang jelas dengan adanya utang gaji ini, maka utang gajinya perusahaan itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, ya tahu dari apa kan karena seharusnya bayar maka utangnya bertambah. Maksudnya begitu. Utang bertambah ditaruh di mana anak-anak? Di kredit. Utang kan di kredit, bagian kredit. Jadi kalau bertambah dia sama juga di kredit ya. Kalau aset kan di debit, dia bertambahnya di debit. Nih, utang gaji karyawan itu bertambah ya di kredit ya, yaitu 12 juta rupiah. Jadi belum dibayar karena itu muncul utang, ya, maksudnya begitu. Nah, terus yang di debitnya apa, Pak? Di debitnya yaitu beban gaji ya. Karena ini karyawan sudah bekerja, maka pada tanggal 31 Desember ini harus diakui bahwa ada ada apa namanya beban itu kan jasa yang kita nikmati, ada jasa yang telah kita nikmati oleh perusahaan itu senilai 12 juta rupiah dari gaji karyawan ini. Nah, itu harus kita akui pada tanggal 31 Desember itu. Ya, kalau tidak diakui nanti laporan keuangannya keliru anak-anak ya. Gitu. Jadi supaya memang sesuai dengan kenyataannya. Itu kan fungsinya jurnal penyesuaian tadi seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian catatannya adalah pencatatan utang gaji karyawan. Nah, baik seperti itu anak-anak ya. Gimana? Bisa dimengerti ya? Baik. Masih bisa ini fokus mengikuti ya. Nah, kita lanjutkan. Tanggal ini yang contoh kelima ya, contoh soal kelima, tanggal 31 Desember tahun 2007, perusahaan, oh maaf, eh, ini keliru, ini seharusnya nggak ada ini anak-anak ya. Nah, ini saya edit dulu ya. Maaf, sebentar. Eh, oh sudah. Nah ini, baik. Nah, yang kelima, contoh soal kelima ya, perusahaan membayar sewa mesin ya, yang dibayar di muka ya. Jadi sewa mesin, sewa itu kan kita pakai dalam jangka waktu tertentu. Ya, kadang pembayarannya itu dilakukan di depan ya, bukan kadang ya, tapi yang benar kan di depan seperti kita ngekos itu kan kita bayar dulu baru boleh masuk, boleh pakai ruangannya atau kontrakannya itu ya, rumahnya itu. Nah, kalau belum bayar ya berarti belum punya hak untuk memakainya ya. Nah, ini perusahaan membayar itu sewa mesin itu sebagai dibayar di muka, jadi untuk jangka waktu yang agak lama. Membayarnya adalah tanggal 1 Mei tahun 2007 ya, sebesar 12 juta rupiah untuk digunakan selama 1 tahun ke depan. Nah, di dalam laporan keuangan transaksi ini dicatat sebagai sewa dibayar di muka.
Ya, jadi sewa nama akunnya di laporan itu dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Itu. Baik, kita lihat ini ya. Biaya sewa per bulan karena tadi dibayar 12 juta untuk 12 bulan ya, untuk 1 tahun, maka biaya per bulannya adalah 1 juta ya. Jadi 12 juta dibagi 12. Itu ya, paham ya? Tuh, 1 juta per bulan. Nah, kalau dibayar mulai Mei ya, maka kita menghitung pemakaian mesinnya itu adalah mulai Mei. Ya, Mei sampai dengan Desember kita hitung bersama-sama ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Nah, sekarang kan posisi kita di 31 Desember tahun 2007 ya. Karena itu sudah tadi 5 tambah 3 berarti 8 bulan. Ini pemakaian ya sampai dengan Desember ya. Itu adalah 8 bulan. Jadi pokoknya kalau jurnal penyusunan itu kan pada akhir tahun ya anak-anak ya. Maka ya apa eh, pembuatannya itu kan di akhir tahun. Sehingga karena itu jumlah beban yang dipakai ya atau sewa mesin yang dipakai itu hanya 8 bulan ini ya. Itu asalnya dari situ 8 bulan itu ya. Nah, sehingga jumlah sewa yang terrealisasi itu yang sudah terrealisasi ya, itu adalah 8 bulan ya. Dari sini tadi. Nah, sisanya karena tadi kan seharusnya 1 tahun, maka sisa 4 ya, yang belum terrealisasi itu adalah 4 bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan April tahun 2008. Gitu. Gimana, Nana? Paham ya? Jadi yang belum belum terrealisasi Januari sampai dengan April, Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4 bulan ya. Nah, maka dengan perhitungan ini ya, yang terrealisasi 8, yang belum 4, berarti yang sebenarnya dalam tanggal 31 Desember ini ya, beban sewa ini yang sudah terrealisasi ya. Beban sewa itu kan yang sudah dinikmati. Jadi arti beban itu adalah jasa yang telah kita nikmati. Itu adalah sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan sewa dibayar di muka ya. Nah, pada awal awal apa 1 Mei tadi, 1 Mei pada saat pembayaran masih 12 juta ya. Tapi sekarang yang benar karena sudah dipakai 8 juta, sewa dibayar di mukanya tersisa 4 juta rupiah. Ini yang harus tampak di dalam laporan keuangan. Baik. Nah, bagaimana caranya supaya ini tampak dalam laporan keuangan? Caranya begini. Kita lihat. Jurnal penyusunan tahun 2007, tanggal 31 Desember tahun 2007. Nah, muncul beban mesin, beban sewa mesin ya. Beban sewa mesin ya karena apa mesinnya kan dipakai sudah selesai dan sewanya itu haknya telah digunakan, maka berganti menjadi beban sewa, sudah bukan sewa dibayar di muka. Jadi ini pindah berganti nama ya. Istilahnya harus berbeda itu. Beban sewa mesin ya itu 8 juta rupiah. Kemudian sewa mesin dibayar di muka 8 juta rupiah tapi dikredit. Loh Pak, katanya sewanya harus tersisa 4. Tapi kok di sini 8. Nah, sewa tadi tanggal 1 Mei itu kan 12 juta. Nah, supaya menjadi 4, maka harus dikurangi ya sewa di mesin dibayar di mukanya ini dikredit, ini mengurangi yang 12 juta tadi yang sudah ada sebelumnya. Ya, sehingga nanti hasilnya adalah 4 juta rupiah. Gitu maksudnya anak-anak ya. Paham ya? Oke. Nah, catatan penyesuaian sewa dibayar di muka seperti itu. Ini dikredit, ini yang di debit. Baik, jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini kelihatan di buku besarnya nanti akan seperti ini. Untuk akun sewa mesin dibayar di muka ya, tanggal 1 Mei itu ada pembayaran sewa mesin ya. 12 juta rupiah tanggal 1 Mei. Di debit ya, karena ini sewa mesin kalau dibayar di muka ini masih menjadi harta.
Baik. Kemudian tanggal 31 Desember ada jurnal penyesuaian di kredit 8 juta sehingga 12 juta ini dikurangi ini. Maksudnya begitu. Ya, sehingga saldonya nanti ini saldo debit tapi ya karena kan besar yang di debit. Itu adalah 4 juta rupiah. Ini ditaruh sini supaya sama match ya. Ini 12, ini 12. Ini untuk sewa mesin dibayar di muka anak-anak ya. Tuh. Nah, sekarang yang beban sewa. Nah, ini paham ya? Oke, lanjut. Nah, sewa mesin yang dibayar di muka ini karena awalnya 12 juta dipakai 8 juta, maka beban sewanya harus diakui. Kita catat, ini baru ya tanggal 31/12, sebelumnya enggak ada, kosong ini ya. Tanggal 31/12 baru ada isinya jurnal penyesuaian di debit 8 juta rupiah dari karena ini ada pemakaian tadi ya. Baik. Nah, saya kira itu ya anak-anak ya pembahasan jurnal penyesuaian kita hari ini. Nah, Bapak akhiri dulu videonya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa silahkan ditanyakan saja ya, bisa di kolom komen nanti di Classroom dan saya akan berusaha untuk menjawab. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.